Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat jiwa. Di acara akhir tahun episode kita kali ini mungkin kita akan menyajikan yang lebih unik, yaitu tentang kita lagi berbunga-bunga hati seperti itu. Ya kan Dr. John? Apa yang kita bahas hari ini Dr. John? Iya. Ya, kata Dr. John, kita sekarang membahas di warung kopi jiwa bebas dan tidak membahas tentang penyakit. Ya, kami silakan aja kepada Dr. John tentang apa yang kita bahas di warung kopi hari ini. Silakan Dr. John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama kita tidak berjumpa lagi di dalam bincang-bincang jiwa ini. Ini kita mengarah ke penghujung tahun, dan mungkin di penghujung tahun ini banyak hal yang mungkin belum kita bahas, yang beberapa hal yang mungkin kelihatannya sepele, kelihatannya tidak penting, silakan. Dan mungkin kita tidak membahas yang terlalu berat-berat ataupun yang terlalu serius. Mungkin bisa kita bahas tentang misalnya kenapa burung berkicau di pagi hari, atau kenapa lukisannya kok bunganya cuma 2 aja, nggak 3, atau kenapa belum berbuahnya durian di Ampiang Para ataupun di Barung-Barung Belantai Tarusan. Nah, itu perlu kita diskusikan, mungkin bisa. Ya, sepele-sepele saja, kita kan warung kopi. Kalau kemarin kan bahasannya berat-berat, bagaimana mengobati dan segala macam. Kita penghujung tahun yang enteng-enteng saja. Oke. Lanjut langsung. Terima kasih Dr. John. Mungkin kita membahas tentang apa itu yang bebas-bebas saja. Kami persilakan pada Inel untuk mempertanyakan kepada Dr. John apa. Benar kata Dr. John, saking bebasnya jadi bingung pertanyaan apa yang mau dipertanyakan. Ya, untuk akhir tahun 2022 ini. Tadi kan kata Pak Dr. John, kita bebas untuk membahas apa aja. Terus tadi ada tentang bunga, tentang burung. Sekarang yang saya mau tanyakan Pak Dokter, kita kan sebagai manusia ada yang suka warna merah, ada yang suka warna putih, warna kuning. Kalau dari segi ilmu yang kita itu kok bisa seseorang tuh bisa berbeda-beda, bisa dia membedakan warna merah, warna putih, warna kuning, atau dia suka warna merah, suka warna putih, suka warna kuning. Kenapa itu menurut segi ilmu kita atau ilmu Bapak? Ya, ini menarik sekali ya. Pas banget Bu Nel bertanya untuk sesuatu yang orang bertanya-tanya tetapi kesannya tidak penting, tetapi sebetulnya itu ada ilmunya dan sangat dalam. Jadi kalau warna dasar itu terdiri dari warna trikromatik. Trikromatik itu adalah warna kuning, yang kedua warna hijau, yang ketiga adalah warna merah. Ini warna dasar primer trikromatik. Nah, ketika 3 warna dasar ini trikromatik, ini juga berhubungan dengan attention. Attention itu apa? Yaitu fokus seseorang. Jadi misal, saya pernah bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi kalau misalnya kumpul 10 orang dengan berbagai warna. Nah, ketika ada warna, kan ada yang warna merah jambu, warna ungu, warna putih, warna hitam, segala macam. Tetapi yang akan berkesan di pandangan mata seseorang adalah warna 3 itu yang dasar itu, yaitu warna merah, warna hijau, dan warna kuning. Nah, jadi nanti yang warna-warna lain itu kalau kita memandang sekilas itu akan terhilang dalam memori kita. Nah, itu memang orang, wah ini ilmunya ada, memang ada.
Jadi kebetulan saya juga baru baca buku elektronik yang berjudul visual perception. Jadi persepsi dari visual mata, pandangan. Nah, begitu juga warna ini bisa dipakai untuk beberapa hal. Misal di dalam suatu produk. Misalnya misalnya orang menjual produk, atau misalnya saya punya nih produk baru tentang kopi gitu kan. Kopi rasa misalnya rasa ketan, misal dicampur ketan. Kemudian kita taruhlah di Minang Mart atau di showroom hypermarket gitu kan. Ketika diletakkan itu nanti yang berkesan itu harus kita perhatikan saingannya itu warnanya apa. Jangan sampai kopinya nanti diletakkan di antara kapal api, cappuccino, di antara kopi luwak dan segala macam. Itu warnanya nanti akan sama dan orang akan sulit untuk membedakan. Berarti kita harus memilih warna yang mudah terlihat. Kan kalau kapal api itu warnanya yang botolnya itu agak coklat hitam, agak hitam, ada merah sedikit. Kemudian kalau luwak white coffee itu ada warna coklatnya. Nah, ada hijaunya cuma tulisan kecil. Nah, berarti kita harus berbeda. Jadi ketika di rak, orang baru masuk hypermarket, matanya melihat, dia langsung tertangkap. Oh iya, ini warnanya beda. Walaupun rasanya mungkin tidak lebih enak daripada kapal api, tetapi orang minimal kesan pertamanya ada. Oh iya, enak. Nah, disitulah disebut juga visual perception. Itu ada bukunya. Nah, memang saya baru baca beberapa halaman. Ini pas banget. Jadi Bonel bertanya, saya baru baca bukunya. Jadi memang pas ya. Kemudian juga di dalam visual perception itu juga dikatakan bahwa persepsi apa yang ditangkap seseorang itu adalah berdasarkan atensinya atau fokusnya dia. Jadi supaya orang fokus, atensinya langsung bergerak ke arah dia, itu pilihlah warna trikromatik itu. Ataupun juga misalnya kita mau bikin suatu partai, misalnya, ini misal saja, saya tidak menyinggung partai. Misal ketika dulu waktu beberapa pemilu kita buka kertasnya kan kalau mau coblos itu kan wah kertasnya lebar sekali. Partainya mana ini? Wah, jadi kadang-kadang senampak kita aja yang warnanya ngejreng ya kan. Wah, ini aja lah saya coblos gitu kan. Tapi kalau yang benar-benar niat untuk milih partai kan dia cari dia benar-benar. Oh, ini dia nih partai saya nih. Tapi kalau yang pemilih baru, yang baru-baru lulus SMA, itu kan nggak terlalu peduli sekali lah sama partai gitu kan. Nah, apabila dia buka gitu kan, nih ribet nih saya cari partainya, langsung yang 3 warna itu akan langsung masuk di otaknya dia. Warna apa tadi? Merah, kuning, hijau. Jadi kalau 3 warna itu langsung tertangkap di matanya, itu langsung orang langsung grascep ya, grascep itu gerakan cepat. Langsung coblos itu. Jadi sekarang warna itu adalah penting. Begitu juga di jiwa. Kalau di jiwa, warna itu mengindikasikan seseorang untuk berbicara kepada pikiran bawah sadarnya. Misal, apabila kita sering nonton ya di TV, di pengadilan, ya kan, di pengadilan, misal jadi orang jadi tersangka, itu bajunya yang dipakai apa kalau tersangka? Hitam dan putih, itu KPK oren, ya kan? Ya kan kita sering nonton TV ya, nonton TV. Jadi tersangka di TV itu pakai bajunya apa? Hitam dan putih. Itu dia berbicara kepada pikiran bawah sadar ketika pakai pakaian hitam, dia mengatakan trust me, percaya saya. Omongan saya percayalah omongan saya. Saya tidak membunuh itu, saya tidak membunuh itu. Nah, percayalah karena baju saya hitam. Atau juga pakai baju putih. Baju putih itu dia berbicara kepada pikiran bawah sadar manusia bahwa saya ini bersih. Saya ini tidak berdosa. Saya itu nggak ada niat membunuh, itu tidak ada saya. Nggak ada saya korupsi tidak ada. Nah, itu pakailah warna putih. Jadi ketika seseorang berbicara kepada pikiran bawah sadar, itu dipakailah warna hitam dan putih untuk seseorang bisa lebih percaya. Kemudian apalagi yang kita pakai warna-warna yang mengindikasikan adalah trust. Jadi orang-orang di dalam misalnya institusi pendidikan itu biasanya warna-warnanya adalah coklat. Mau itu seragamnya, mau itu bentuk bangunannya, catnya itu adalah coklat. Itu adalah memang warna yang khusus untuk pendidikan. Kemudian apalagi untuk rumah makan misalnya, kan sepele ya. Rumah makan itu jangan sekali-sekali pilih warna merah. Pilihlah warna
hijau. Itu bawaannya mudah lapar, kesannya walaupun makanannya menunya biasa-biasa saja, kesannya ya segar. Kemudian jadi warna itu adalah mempunyai gelombang sendiri di dalam memberikan sinyalnya kepada kita di pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Maka dari itu jangan sepelekan warna. Kemudian apalagi warna merah, ya warna merah boleh, tetapi warna merah itu menunjukkan hanya untuk sesuatu lokasi yang misalnya tersembunyi, tidak nampak sama orang, apa gimana, kasihlah warna yang lebih terang, ngejreng. Nah, ngejreng itu tapi kalau sudah di tengah-tengah orang, di tengah banyak institusi warnanya merah, ya itu terlalu tidak relevan. Jadi kita jangan menyepelekan, memang warna itu berbicara dan juga warna itu adalah mempunyai gelombang sendiri. Nah, jadi kita harus ingat warna trikromatik yaitu kuning, hijau, dan merah. Sisanya itu adalah warna-warna sekunder, ada warna-warna tersier, itu tidak begitu penting. Tetapi kalau pada tema-tema tertentu seperti hitam, putih, ketika seseorang dijadikan misalnya tersangka korupsi atau bagaimana, itu bisa dipakai untuk membuat orang menjadi percaya seperti itu. Cukup jelas ya Bu Nel ya? Singkat kan? Pertanyaan mudah tapi jawabannya panjang ya. Terima kasih Dr. Jan atas pembahasannya mengenai warna. Begitu menarik sekali Dr. Jan membahas tentang jabaran warna. Saya juga boleh bertanya Dr. Jan? Mungkin di akhir tahun ini terasa agak berbunga-bunga gitu Dr. Jan. Mungkin suasananya kita telah menjalani 1 tahun hidup ini rasanya bahagia kali. Banyak orang menyatakan rasa dengan bunga Dr. Jan. Bunga apa yang harus kita berikan kepada seseorang kalau kita merasa senang, kita merasa apa gitu Dr. Jan? Iya Dr. Jan ya, karena hati saya sedang berbunga-bunga barangkali Dr. Jan. Apa yang harus saya berikan bunga gitu Dr. Jan? Lambang bunga apa itu Dr. Jan? Terima kasih Dr. Jan. Oke, terima kasih ya Bu Desi ya, untuk pertanyaannya memang saya juga bingung untuk menjawab ya. Tetapi yang jelas semua benda adalah simbol. Jadi kalau simbol-simbol itu kan sering dipakai oleh beberapa tokoh, orang-orang hebat. Itu simbol-simbol itu dipakai. Jadi misalnya kalau simbolnya pada kerajaan Firaun ya, Paros ya. Paros itu kan di Egypt atau di Mesir, itu simbolnya adalah ular di atas kepala, kemudian emas. Nah itu simbol-simbol ya. Jadi simbol-simbol itu dipakai untuk memberikan pesan kepada orang lain. Jadi kalau misalnya kan, kalau ini kan kebijaksanaan, kalau ular itu kebijaksanaan, dia di sana itu kan termasuk juga kekuatan dan segala macam. Emas kemudian glory ataupun juga kekayaan. Nah begitu juga di dalam bunga. Bunga juga kita persepsikan. Jangan asal senang kan ketika dikasih bunga bangkai. Bunga bangkai dikasih kan, itu yang di Bengkulu itu kan orang tersinggung. Atau dikasih bunga melati. Emang saya mati meninggal apa gimana? Salah juga. Jadi kita sesuaikan. Misal orang misalnya jatuh cinta ya bolehlah bunga bunga ros atau bunga mawar. Tapi di satu sisi tidak budayanya orang Indonesia, karena budayanya orang Indonesia tidak membeli bunga, karena bunga memang satu agak mahal di Indonesia ya. Yang kedua tidak budaya nenek moyang kita juga bawa bunga. Yang kemudian kita juga mempersepsikan itu lebih sulit, karena kita pakai bunga biasanya menjelang menjelang kalau masuk bulan Ramadan. Nah, kalau mau berziarah ke makam itu barulah kita beli bunga. Ya, jadi itu tergantung budaya. Jadi mungkin seperti itu ya. Jadi bunga itu simbol aja. Tidak semua orang memahami simbol-simbol itu kan. Dan juga tidak efektif zaman sekarang kan dikasih bunga atau gimana, nggak efektif. Jadi sekarang apa yang selera orang, apa yang simbol yang mau kita sampaikan, itu yang
bisa kita berikan. Mungkin saya hanya bisa jawab seperti itu ya. Itu sekenanya, saya juga nggak pandai juga menjawab ininya. Oke. Ya. Edisi akhir tahunnya bisa 5 pertanyaan atau 6 nih Nel. Nel silakan lagi Nel. Iya. Nih, tentang bunga atau warna tadi kan, pas akhir tahun ini 2022 ini banyak yang berbunga-bunga atau warna-warni macam-macam. Tadi Pak Dokter ada bilang tentang apa namanya, kita rumah makan Pak atau jualan gitu kan Pak, tentang warna-warna. Jadi mana tahu nanti jualan lagi tahun 2023 nah Pak. Jadi warna-warna itu yang kita pampangkan atau spanduknya atau papannya kita buat itu, ya tergantung dari apa yang kita jual Pak, warna itu. Coba Bapak jelaskan. Ya, ini kita membahas psikologi marketing ya. Ya, jadi psikologi marketing itu sangat bagus. Jadi sekarang orang Indonesia kekurangannya adalah packagingnya atau bungkusnya kurang. Jadi kadang-kadang produk-produk UMKM dan segala macam bagus-bagus, rasanya segala macam, tapi packagingnya ataupun delivery daripada marketingnya kurang. Nah sekarang kita melihat bahwa psikologi marketing itu, misal tokonya pinggir jalan ya, toko pinggir jalan itu tidak perlu pakai tulisan font-font yang tulisannya tidak terlalu jelas. Apalagi dengan kecepatan mobil rata-rata misalnya di jalan berapa 40 sampai 50 kilo kan. Itu sulit untuk yang font-fontnya kecil. Jadi sekarang adalah mainkan warna, kemudian gambar, visual. Nah, visual misalnya apa? Kita mau jual bakery, rotinya besar-besar lah biar paham orang. Atau juga mie ayam, baksonya besar-besar. Jangan tuliskan bakso Mas Joni, ya Joninya itu ini siapa Joni, tukang cukur, tukang apa nggak tahu. Iya, jadi kita ini pengen makan bakso, bukan makan Joni kan gitu ya. Nah, jadi yang dibesarkan itunya. Kadang-kadang saya juga pernah lihat ada barbershop tapi wajah anaknya besar-besar di situ. Kok wajah anaknya besar-besar, foto anaknya gitu kan. Jadi kadang-kadang orang boleh tujuannya bagus, ada apa, tapi sesuai pada proporsinya. Kemudian juga kalau warna, ya warna yang ngejreng. Yang saya katakan ketika kendaraan kecepatan 40-50 kan udah minimal itu. Nah itu at glance itu sangat singkat berarti warnanya ngejreng. Jadi misalnya pada lintasan pertama orang lihat, wah yang warna merah ini siapa nih? Nah, pada pertemuan kedua lagi dia nengok, dipertegas warna merah, tulisannya apa? Wah nggak jelas juga tulisannya. Makanya yang pertemuannya biar lebih cepat, pada pertemuan pertama orang langsung berkesan, gambarnya diperjelas. Baksonya, jualan baksonya, barbershop ya guntingnya diperjelas. Jangan foto anaknya loh, foto keluarga. Dalam hati kita nih orang mau dagang apa mau foto keluarga di situ kan. Nah jadi disitulah kita permainan psikologisnya harus diperjelas. Dan yang berikutnya di dalam misalnya makanan ya, bisnisnya ya. Kalau makanan ini orang sekarang adalah higienis, karena sekarang kan orang pengaruh ya secara psikologis karena gara-gara COVID. Jadi orang yang tadi tidak peduli dengan bakteri, tidak peduli dengan virus, sekarang peduli dengan virus dan bakteri. Berarti sekarang orang juallah sesuatu yang higienis, yang kelebihan saya rumah makan saya bersih. Kemudian nih kalau mau lihat proses pembuatannya kelihatan di sini. Jadi kan banyak rumah makan yang dapurnya kan kelihatan itu, yang nggak tersembunyi di belakang. Atau kadang-kadang kita suka makannya kan, kadang-kadang di rumah makan itu kita numpang pipis ke belakang, waduh kok dapurnya kotor sekali gitu kan. Nah itu selera kita langsung hilang gitu kan. Nah sekarang kita tunjukkan dapurnya di muka, bersih, bisa nampak proses pembuatannya masih segar, baru, tidak dihangatkan makanannya dan segala macam. Jadi memberi kesan bahwa higienis, tempat kita bersih, kemudian juga ya menunya juga menarik. Jadi ya kita ya secara psikologis berikan kepercayaan orang, karena orang sekarang sensitif.
hidungnya gara-gara corona ini. Karena corona membuat harus apa bebas bakteri, bebas apa. Seperti Gojek aja. Gojek kan ada tuh apa pembatasnya, ada segala macam. Padahal corona juga enggak terlalu banyak lagi, tapi dia memberikan suatu apa ya rasa nyaman kepada customernya. Mungkin seperti itu. Benar. Nanti kalau konsultasi lagi boleh. Nanti per jamnya bayar ya. Diskon kan Pak? Masih dilanjutkan nih Dr. Jan? Oh iya. Oh iya Dr. Jan. Saya masih berkesan dengan bunga Dr. Jan karena saya sangat suka bunga. Bunga itu ibarat wanita juga sepertinya Dr. Jan ya. Kalau di taman bunga rasanya kita rasanya bahagia, segar rasanya. Begitu juga nampaknya Pak Dr. Jan berapa persen rasa dengan adanya bunga itu nampaknya sesuatu itu menjadi segar. Sepertinya kalau rumah tanpa bunga seperti rumah tanpa wanita Dr. Jan. Begitu nampaknya yang saya rasakan Dr. Jan. Kalau rumah udah dikasih gambar bunga, udah dikasih bunga di sini di sana, indah rasanya Dr. Jan. Kenapa gitu Dr. Jan? Iya, terima kasih ya Bu Desi ya. Jadi kita ungkapkan rasa tentang kenyamanan. Jadi kalau bunga itu memang ya saya katakan tadi memang dia memberikan gelombang, gelombangnya itu ya terserah persepsi orang ya. Kecuali dia ada riwayat fobia atau trauma tentang bunga. Ya, misalnya waktu di taman bunga dia digigit oleh tawon di sana. Itu lihat bunga kayak trauma itu kan. Atau misalnya atau dia kasih bunga ke pacarnya, tiba-tiba dihempaskan bunganya, ditolak cintanya, itu trauma dia. Semua yang berbau bunga kalau perlu dicoret dari apa? Iya, tiba-tiba dia mau mandi misalnya, wah ini kok gayung apa? Gak ada gambar bunga, nggak jadi saya mandi. Saking traumanya ya. Jadi bunga itu tergantung pengalaman seseorang. Apakah bunga itu jadi juga love ya kan, lambang cinta dan segala macam belum tentu. Oh lambang cinta banyak warna pink belum tentu orang senang juga. Jadi atau dia ada riwayat patah hati segala macam, itu rasa-rasa cinta itu dia tolak, semua dihapus. Apalagi kalau misalnya orang gayungnya lagi ya, gayungnya itu kan banyak yang bentuknya love itu kan. Kok gayung bentuk love ini nyindir saya bagaimana ini? Langsung dibuang sama dia, nggak jadi dia mandi gara-gara love ya. Jadi kita tidak bisa mempersepsikan kebahagiaan seseorang itu berdasarkan hal-hal yang universal. Memang universal, bunga itu hal universal tentang kebahagiaan cinta. Tapi ada juga orang yang mengalami trauma tentang cinta, mengalami sesuatu yang dark side. Jadi tidak menyenangkan. Nah, jadi kalau udah begitu kita jangan kita paksakan terus bunga ya kan. Seperti itu ya. Jadi orang di bank aja juga yang kerja di bank itu juga malas dia. Jadi kan dia kerjanya ngitung bunga terus itu kan. Tambah lama udah di kantor ngurusin bunga orang ya kan, di rumah lihat bunga lagi. Waduh, seakan-akan kayaknya rumahnya berubah jadi kantor lagi, kerja lagi. Mungkin seperti itu ya guyonan kita di akhir tahun, dan mudah-mudahan acara ini hanya bercanda-bercanda. Dan mungkin saya selip-selipkan beberapa ilmu yang menarik ya. Mungkin ini akhir tahun, jadi akhir tahun ini kita yang bahagia-bahagia aja, ketawa-ketawa aja. Tapi saya selipkan lah ilmu-ilmu yang mungkin bisa bermanfaat. Dan mungkin nanti ke depan kita akan membahas tentang gangguan penyakit, gangguan jiwa, kemudian gangguan-gangguan lainnya yang lebih serius. Ini karena akhir tahun ya, kita mengucapkan selamat tahun baru ya untuk tahun Masehinya. Dan nanti kita tunggu tahun Hijriahnya. Mungkin seperti itu. Ditutup boleh. Terima kasih Dr. Jan atas ilmu yang diberikan di Warung Kopi Jiwa. Sangat menarik sekali ilmu-ilmunya, berbagai macam jabaran dari Dr. Jan. Ya kita happy-happy aja ya di akhir tahun ini karena kita menjalani kehidupan 1 tahun. Kami tutup saja dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sampai jumpa di tahun 2003. Kita buka dengan serius dengan ilmunya. Terima kasih. Iya, ya dong.